Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Habis Tanjakan Break atau di HTB Adventure. Nah, mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, nih ngapain nih muncul lagi di YouTube? Mohon maaf sekali, saya mewakili tim dari HTB Adventure mengucapkan mohon maaf sama teman-teman semua, terutama buat subscriber dan followers HTB di Instagram. Karena memang beberapa bulan ke belakang, kita sudah lama sekali tidak muncul di depan kamera. Sampai-sampai kali ini, di konten ini, saya pun agak belibet lagi nih ngomongnya ya, karena udah lama. Tapi sesuai dengan beberapa hari ke belakang ini, 2 hari lah, 2 hari ke belakang ini, kita bikin story di Instagram tentang lanjut atau tidaknya nge-YouTube di HTB Adventure ini. Dan ternyata teman-teman bisa lihat sendiri followingnya seperti ini. Di sana 82% followers habis tanyakan break mendukung sekali untuk kita melanjutkan konten di YouTube-nya HTB Adventure ini. Gede sekali sih 82% yang menyebabkan kita semua jadi semangat lagi buat konten di HTB Adventure ini. Tapi buat teman-teman semuanya, di konten kali ini kita comeback dengan sesuatu yang berbeda. Bagaimana konten-konten keseruan di HTB Adventure selanjutnya, teman-teman bisa langsung tonton video ini sampai akhir. Jadi kita santai aja. Emang ini ada sesuatu yang baru, ya kita ngikutin tren lah ya. Bisa dibilang ini podcastnya para pendaki. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah bosan ya ngeliat di konten-konten pendaki itu kebanyakan mistis, kemudian trip dan lain-lain. Tetapi di kali ini kita bakalan bikin sesuatu yang berbeda. Ini bisa dibilang podcast, tapi karena ini kita juga baru comeback, ini saya mau minta saran nih sama teman-teman subscriber YouTube dan Instagram. Kira-kira nama podcastnya ini apa ya? Teman-teman bisa langsung komen aja di bawah. Kira-kira kasih nama yang memang cocok buat konten yang ini. Karena ini konten yang ini bakalan berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Teman-teman tahu di sebelumnya ada konten dari CPNS, cerita pengalaman mistis, kemudian review alat-alat pendakian, dan trip ya, atau trip trup. Nah, kita bikin konten yang keempat tentang podcast yang mana nanti isinya bakalan tentang baik itu materi-materi pendakian atau tips pendakian atau nanti juga bakalan kita datangi narasumber-narasumber yang kompeten atau ahli di bidangnya, terutama di bidang pendakian. Mungkin mereka punya pengalaman yang bisa kita dengarkan, bisa kita tonton, sehingga nanti bisa kita praktekkan saat kita melakukan pendakian. Dan untuk kali ini saya bakalan bahas sesuatu yang ini sangat dasar sekali buat teman-teman. Di sini pun saya bukan seseorang yang lebih paham daripada teman-teman, tetapi ayolah sama-sama kita belajar hasil dari googling ya, googling, baca-baca riset dari teman-teman, ada yang ngasih buku-buku tentang pendakian juga. Jadi ayolah kita belajar bareng. Nah, biar nggak kelamaan, sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu ya. Jadi ini santai aja kita ngobrol bareng dari YouTube-nya HTB Adventure. Di konten kali ini saya bakalan bahas berkaitan dengan perencanaan perjalanan. Buat teman-teman yang udah kenal, mungkin udah sering sekali saya bahas materi ini ya, baik di acara-acara pendakian, camcher dan yang lainnya. Tetapi saya ingin banyak lagi teman-teman yang paham dengan perencanaan perjalanan. Bukan hanya perencanaan perjalanan saat melakukan pendakian saja, tetapi dalam segala hal yang memang teman-teman mau lakukan gitu ya. Karena perencanaan perjalanan ini bisa juga diterapkan saat teman-teman mau melakukan perjalanan ke pantai, kemudian mungkin ada yang solo traveling, bisa solo traveling, solo hiking,
atau backpackeran, atau mungkin anak-anak motor juga yang suka touring. Nah, perencanaan perjalanan itu juga salah satu hal yang sangat penting. Kita harus benar-benar menentukan, jangan asal ngegas aja ya, biar kita tahu juga hal apa aja yang bakalan kita dapatkan saat melakukan perjalanan. Nah, tetapi karena memang ini kontennya di akun pendakian, kita bakalan bahas lebih khusus tentang perencanaan perjalanan buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan ke gunung atau pendakian. Hal ini salah satu yang mungkin sering diabaikan sama teman-teman semua atau sama kita semua, karena mungkin, saya mah udah biasa naik gunung. Gunung itu mah udah pernah. Saya udah biasa, udah kuat lah. Nah, jangan sombong kayak gitu ya. Sombong amat tuh. Kita tetap harus merencanakan, meskipun gunung yang akan kita daki itu adalah gunung yang pernah kita daki juga sebelumnya. Karena memang perencanaan perjalanan ini erat kaitannya dengan beberapa kemampuan yang harus kita kuasai. Nah, saya kasih contoh. Saya dapatkan informasi ini dari googling. Nah, teman-teman bisa googling di Google perencanaan perjalanan. Nanti paling atas itu akan muncul dari Wanadri ya, teman-teman Wanadri. Materinya ini kalau nggak salah dari Kang Bongkeng. Di YouTube-nya pun ada. Di sini saya juga dapatkan ilmunya tentang kemampuan-kemampuan apa saja sih yang harus kita miliki sebelum melakukan perjalanan. Salah satunya adalah kemampuan fisik. Ya, kemampuan fisik itu adalah kemampuan yang benar-benar harus kita kuasai. Kita harus tahu kondisi fisik kita itu seperti apa. Jangan sampai jadwalnya udah ditentukan, tempatnya udah ditentukan, tapi fisik kita malah ngedrop. Nanti bahaya juga sama perjalanannya. Malahan nanti bakalan terjadi eksiden atau yang tidak kita harapkan ya. Kecelakaan-kecelakaan yang nanti bakalan saya bahas juga di selanjutnya. Kemudian kalau teman-teman udah tahu nih kemampuan fisiknya udah, saya mah kuat nih, udah bisa, udah sehat, jauh dari penyakit misalkan, nggak COVID juga, nggak positif ya, bisa langsung berangkat. Dan tentunya selain itu, selain fisik yang sehat, teman-teman juga harus punya kemampuan teknis. Nah ini nih, kemampuan teknis ini adalah kemampuan yang teman-teman harus kuasai di bagian kita mau melakukan perjalanan ke, kemana? Harus ada tujuannya dulu. Kalau misalnya ke pantai, ya kita harus mempersiapkan perlengkapan buat ke pantai. Kalau mau ke gunung ya ke gunung. Jangan sampai teman-teman mau ke gunung, tapi malah pakai pakaian buat renang gitu kan, nggak sinkron. Buat apa? Malah beban nanti dibawa ke atas tapi nggak digunain. Sebaliknya, kalau ke pantai tiba-tiba teman-teman bawa perlengkapan gunung yang mungkin tidak bisa digunakan di pantai gitu. Jangan sampai gitu. Malah kitanya sendiri yang malah berat ya. Kemudian ada juga kemampuan kemanusiawian. Itulah pokoknya ya. Kemanusiawian. Yang mana ini bisa menumbuhkan sikap percaya diri. Nah, percaya diri sebagai seseorang yang akan melakukan perjalanan. Jadi kemampuan ini pun erat kaitannya dengan kita yang mau memimpin atau dipimpin. Kalau teman-teman berangkatnya regu atau kelompok, tentunya harus memiliki kemampuan memimpin dan dipimpin. Seperti itu. Kang, saya mah solo traveling misalnya. Ya tetap kemampuan memimpin dan dipimpin itu harus tetap punya. Bagaimana cara kita memimpin diri kita sendiri, memimpin dari ego, kemudian dari kondisi kita. Kalau misalkan udah perjalanan nih, tiba-tiba udah nggak kuat, udah istirahat, balik lagi aja. Jangan maksain buat tetap lanjut, padahal kondisi fisik kita udah nggak kuat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan dalam memahami lingkungan. Nah, pemahaman lingkungan ini kaitannya dengan bahaya sih sebenarnya ya. Jadi buat teman-teman kadang juga lupa nih bahwa ternyata kita tidak luput dari bahaya yang mungkin akan kita hadapi. Karena contohnya di pendakian, ini adalah salah satu olahraga yang bisa dikategorikan olahraga ekstrim ya. Seharusnya tidak semua orang bisa naik gunung. Meskipun faktanya saat ini semua orang bisa naik.
Ya, bahkan di usia under 18 aja masih banyak yang naik. Sampai-sampai efeknya kan ada yang kecelakaan, hilang, kemudian meninggal di gunung. Karena mereka sebenarnya naik belum waktunya lah dan belum punya ilmunya gitu. Oke, kalau didampingi orang-orang yang lebih paham lah, nggak masalah. Karena dia juga selain mencoba menaik gunung juga belajar bagaimana caranya naik gunung yang benar kayak gitu. Nah, kemampuan memahami lingkungan ini pun juga harus teman-teman kuasai saat berada di lokasi ya, karena memang eh, safety-nya ini tuh number one sebenarnya ya. Kita naik gunung nih, tujuannya sebenarnya buat balik lagi. Kalau cuma buat foto-foto, kita nggak mikirin pas turun ternyata malah jatuh dan lain-lain. Nah, berbicara tentang bahaya, bahaya itu pun teman-teman harus tahu. Ada dua jenis bahaya yang harus kita semua tahu. Yang pertama itu bahaya objektif. Bahaya objektif ini adalah bahaya yang disebabkan karena faktor alam. Banjir, longsor. Kalau di gunung itu, di gunung banjir bisa nggak sih? Bisa aja ya. Kalau hujannya deres, airnya malah kayak di Gunung Telomoyo itu Jawa Tengah, di Magelang. Kalau pas hujan itu treknya benar-benar banjir sama air yang turun dari atas itu. Kemudian kayak badai misalnya yang sering terjadi di gunung ya, badai, kemudian dingin yang nggak seperti biasanya sampai minus, misalnya di Gunung Gede, Gunung Prau, Dieng sana sering terjadi penurunan suhu gitu ya. Nah ini juga harus benar-benar apa ya, kalau harus tahu lah, harus tahu meskipun sebenarnya bahaya objektif ini adalah bahaya yang di luar batas kemampuan kita. Tetapi kita tetap bisa mengantisipasi. Contoh, ketika musim hujan, teman-teman naik gunung nih, udah tahu nih musim hujan, ya wajiblah bawa jas hujan. Apalagi kalau kita nih dari HTB kalau naik gunung, misalnya ngetrip, mau musim hujan, nggak musim hujan, kita tetap bawa jas hujan. Karena ini tetap bakalan kita gunakan gitu ya, untuk jaga-jaga lah ibaratnya kayak gitu. Kemudian bahaya objektif ini memang sesuatu yang memang di luar batas kemampuan kita. Jadi ketika terjadi ya itu nanti akan berhubungan erat dengan kecelakaan yang kemungkinan bisa menyebabkan kita meninggal dunia. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Nah yang kedua itu adalah bahaya subjektif. Nah kalau subjektif ini adalah dari 10 pendakian, dari 10 kecelakaan, 7 diantaranya disebabkan oleh kecelakaan subjektif atau kecelakaan yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Udah tahu musim hujan, nggak bawa jas hujan, kedinginan tuh, baju basah, ransel basah, pas ngecamp di tenda kena hipo. Akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan, meninggal dunia dan yang lainnya. Nah, bahaya subjektif ini sebenarnya bisa kita atasi jika kita benar-benar tahu. Makanya di perencanaan perjalanan ini kita harus tahu dulu nih bahaya apa aja sih yang kemungkinan besar akan terjadi sama kita. Kalau kita mau naik Gunung Cikuray misalnya, Gunung Cikuray kita naik gunung sana, treknya yang kebanyakan nanjak terus, wah kita harus siap air nih biar nggak dehidrasi, atau misalkan kita harus siap jaket yang tebal karena di atas sana juga ternyata dingin sekali. Nah, ini dia hal-hal yang memang harus kita perhatikan sebelum melakukan perjalanan. Oke, buat teman-teman yang mau tanya-tanya masalah ini, nanti langsung boleh komen aja di bawah di kolom komentar. Dan dikit lagi kita bahas masalah perencanaan perjalanan. Perlu teman-teman tahu bahwa di perencanaan perjalanan ini ada 3 unsur pokok yang benar-benar harus dipahami, yaitu pre-implementation, kemudian implementasi, dan post-implementation. Ya, sebelum, pelaksanaan, dan sesudah. Nah, sebelum naik gunung, apa aja sih yang harus kita lakukan? Kita harus tahu dong tujuan naik gunungnya apa, kemudian tempatnya. Kita mau ke gunung mana nih? Harus ditentukan. Jangan, sorry nih buat teman-teman yang suka mendadak naik gunungnya ya.
Coba nih, perhatiin ini nih, perhatiin biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentukan tujuannya. Contoh tadi, Gunung Cikuray. Oke, kita ke Gunung Cikuray. Kita cari tahu medan Gunung Cikuray itu seperti apa. Sekarang udah gampang kok, tinggal googling atau YouTubean juga banyak sekali video-video atau potret-potret tentang perjalanan ke Gunung Cikuray. Atau teman-teman juga boleh lihat di sini, nanti bakalan ada video kita waktu ngetrip di Gunung Cikuray. Ya, kalau nggak salah bareng teman-teman dari Sukabumi. Boleh dicek di sini. Nah, kemudian setelah tempatnya udah ditentukan, kita juga harus cari tahu ini tempat lokasinya di mana, kecamatannya apa, kabupatennya apa, ya, atau bahkan desanya apa. Buat apa? Teman-teman sebelum melakukan pendakian, kalau bisa kabarin nih teman-teman keluarga yang di rumah bahwa kita mau mendaki ke gunung ini, gunung ini, gunung ini, alamatnya di sini, biar sewaktu-waktu terjadi kecelakaan atau terjadi dalam tanda kutip hilang, keluarga teman-teman nggak khawatir. Keluarganya tahu, oh dia lagi ke gunung ini, otomatis mencarinya ke sana. Nggak mungkin misalnya tiba-tiba teman-teman ngabarin ke Gunung Cikuray, taunya malah ke Gunung Gede. Jauh banget kan lokasinya. Nah ini yang harus teman-teman lakukan. Ya, tujuan, kemudian tempat, dan bersama siapa. Ya, kalau solo hiking harus benar-benar ditentukan seberapa bisa sih kita solo hiking. Berani nggak tuh ngecamp sendirian di Cikuray? Nggak takut sama si Bagas? Kalau berani dan tahu ilmunya, silahkan. Tapi kalau mau coba-coba, pikir-pikir lagi deh. Belajar lagi. Saya pun sama, pengen banget solo hiking, tapi sampai saat ini belum terlaksana. Karena kayaknya masih banyak pelajaran yang harus saya pelajarin deh. Sampai akhirnya saya pending. Gak pernah tuh solo hiking. Pasti sama teman-teman, bahkan sama teman-teman yang gak kenal. Atau bawa tamu kayak di trip gitu ya. Tentukan bersama siapa mendakinya, regu atau sendiri. Kalau regu, nanti siap diatur tuh sebelum pelaksanaan itu diatur. Yang bawa logistik siapa, yang bawa perlengkapan tenda yang lain-lain siapa, atau dibagi-bagi. Nah, kayak gitu biar pas implementasi, pas pelaksanaan teman-teman nggak merasa anjir gila gue paling berat nih bawaannya. Giliran yang lain bawanya logistik doang. Di tengah jalan habis. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jangan sampai kehabisan. Kemudian setelah itu teman-teman juga harus apa masuk ke implementasi nih pas pelaksanaan. Apa-apa yang sudah direncanakan di pre-implementation harus teman-teman terapkan ya. Jam berapa berangkatnya tadi saya lupa ya. Jam berapa berangkatnya? Berapa lama selama ada di gunung itu? 2 hari 1 malam kah? Atau 3 hari 2 malam? Itu harus ditentukan juga. Setelah itu, ketika pelaksanaannya ini udah selesai, tujuan teman-teman udah tercapai, masuklah ke tahap akhir, post implementasi. Nah, di post implementasi ini banyak sekali teman-teman, bahkan dulu saya juga seperti itu, ya. Selesai mendaki, pulang ke rumah, bodo amat, udah nyampe rumah, capek gitu kan. Keril copot, taruh baju-baju kotor masih di situ, nggak dicuci sampai beberapa minggu kemudian baru tahu, wah ini baju belum dicuci gitu kan. Nah ini juga harus dilakukan, biar ketika nanti teman-teman mau melakukan perjalanan lagi, kondisi barang-barang teman-teman ini masih masih terjaga dengan aman, rapi, bersih, dan awet lah. Apalagi perlengkapan gunung sekarang lumayan kan, mahal-mahal lah ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Benar-benar harus diperhatikan pre, kemudian implementasinya, dan post implementasi. Saya rasa itu dulu deh, biar teman-teman gak boring ngedengerin materi. Biasanya konten yang kayak gini tuh nggak banyak ditonton sampai akhir biasanya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya, karena ini materinya awal ya, di podcast yang belum saya kasih nama dan akan saya pilih namanya di kolom komentar nanti. Kalau teman-teman pada mau ngomen di bawah, bakalan kita pilih kira-kira nama podcastnya ini apa. Pokoknya kaitannya dengan hal yang tadi. Nah itu dulu lah penjelasan, atau bukan penjelasan ya. Ya ngobrol lah, ngobrol bareng, ngobrol sendiri sih saya. Tapi saya anggap teman-teman di sana mendengarkan dengan baik tentang perencanaan perjalanan. Kedepannya, saya akan datangkan narasumber-narasumber yang mereka ahli banget
di bidangnya, terutama di dunia gunung ya, dunia pendakian. Jadi welcome back di HTB Adventure. Dukung kami dengan like dulu. Tuntut, aduh, belepotan kan udah lama nih, udah lama gak ngobrol jadi kayak gini. Pokoknya teman-teman dukung terus HTB Adventure, dan yang belum follow Instagramnya langsung mampir aja di Instagramnya Habis Tanyakan Break, di follow dan diikutin postingan-postingan selanjutnya. Kita akan tampung semua masukan dan saran dari teman-teman. Kalau misalkan memang kurang oke, boleh juga dikritik. Nanti kita pilih kritikan mana yang akan kita lakukan terlebih dulu. Oke, itu dulu buat kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Stay tune terus di HTB Adventure. Saya Reki Gustaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.